Shalom warga kerajaan, Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul Ketika Kita Jatuh ke Dalam Dosa. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, jatuh ke dalam dosa atau kegagalan adalah bagian dari pengalaman manusia sebenarnya. Bahkan orang percaya yang paling setia pun pernah dan pasti akan tersandung. Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa identitas kita di dalam Kristus tidak ditentukan oleh dosa kita, tetapi oleh apa yang kita lakukan setelah kita jatuh. Ayat bacaan hari ini menjelaskan tentang apa yang patut kita lakukan setelah sebuah kejatuhan. Dan juga identitas kita ada di dalam Kristus Yesus, jangan pernah lupa itu. Karena Bapa akan lihat kita, dia selalu lihat kesempurnaan daripada Yesus karena karyanya sudah selesai di kayu salib. Angka 7 dalam Alkitab melambangkan kesempurnaan. Jadi 7 kali jatuh dapat menyiratkan kegagalan yang berulang sebenarnya. Namun orang benar tetap bangkit kembali. Mengapa? Karena Allah yang menopang mereka. Bukan juga berarti kasih karunia dan kebaikan Tuhan menjadi alasan kita berbuat dosa, seenaknya diri kita sendiri, bukan itu. Itu namanya tidak menghargai karya Yesus di kayu salib, dan kita yang telah mengangkat kita dari lumpur dosa. Ya, jadi jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan juga. Ya, jatuh ke dalam dosa adalah pengalaman yang menyakitkan bagi setiap orang percaya. Hal itu membawa rasa malu, rasa bersalah, dan seringkali kita merasa jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah sedetik pun tinggalkan kita. Sungguh indah, dia selalu ada di samping kita, dia ada di dalam kita. Tuhan tidak membiarkan kita putus asa. Alkitab menunjukkan bahwa bahkan orang yang paling saleh pun pernah jatuh. Tetapi belas kasihan Tuhan itu lebih besar daripada kegagalan mereka. Allah tidak meninggalkan anak-anaknya ketika mereka berdosa. Sebaliknya, dia memanggil mereka untuk kembali, mengaku dosa dan menerima pemulihan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini mengingatkan kita akan kebutuhan yang mendalam akan kasih karunia dan ketidakmampuan kita untuk hidup benar tanpa pertolongan daripada Allah. Daud melakukan perzinahan dan pembunuhan, 2 Samuel 11. Tetapi setelah pertobatan yang tulus, ia menemukan pengampunan dan dipulihkan. Petrus menyangkal Yesus di Lukas 22 ayat 61-62. Tetapi Yesus dengan penuh kasih karunia memulihkannya dan meneguhkan kembali panggilannya. Di Yohanes 21 ayat 15-17 kita bisa baca kisah di mana Yesus memulihkan hidup dia. Anak yang hilang menyia-nyiakan warisannya dengan hidup berfoya-foya, ditulis di Lukas 15 ayat 11-32. Tetapi ketika ia kembali kepada ayahnya dengan rendah hati, ia disambut dan bahkan dirayakan. Bapaknya itu yang menyambut dia itu adalah gambaran Tuhan sendiri. Akui dengan jujur kepada Tuhan ketika kita jatuh. Jangan membenarkan atau menyembunyikan dosa. Pengakuan dosa adalah langkah pertama menuju sebuah pemulihan. Amsal 28 ayat 13 mengatakan begini, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Bertobatlah dengan tulus. Pertobatan sejati artinya menjauhi dosa dan kembali kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita jatuh. Tuhan tidak murka, marah, menghukum, bahkan menghakimi. Karya Yesus sudah selesai di kayu salib. Terimalah pengampunan dari Tuhan. Jangan berkubang di dalam rasa bersalah. Terimalah kasih karunia yang Yesus berikan bagi kita di kayu salib. Kita sudah disucikan bukan karena kita layak menerimanya, tetapi karena dia telah membayar harganya. Tuhan dapat menggunakan bahkan kegagalan kita untuk mengajarkan kita ketergantungan yang lebih dalam kepadanya. Jatuh ke dalam dosa itu serius, tetapi itu bukanlah akhir daripada kisah kita. Darah Yesus sungguh berkuasa untuk mengampuni kegagalan yang paling kelam sekalipun. Kembalilah kepadanya hari ini, ada belas kasihan di kayu salib. Tuhan menggunakan kegagalan kita untuk membentuk iman dan karakter kita. Terkadang pertumbuhan rohani terbesar terjadi setelah kita jatuh. Ketika kita belajar kerendahan hati dan kebergantungan kepada Tuhan dan juga belas kasihan Tuhan. Mari kita sikapi semua apapun yang telah terjadi dengan benar, dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita tidak rasa tertuduh, tidak rasa dihakimi, atau tidak rasa bahkan dihukum. Karena Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Terima kebaikan Tuhan, supaya kita makin hati-hati dan malahan kita nggak mau buat dosa. Karena kita sudah terima yang terbaik dari Tuhan. Kasih karunia-Nya tidak pernah gagal dan selalu cukup bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami akan mulai hari yang indah, hari yang baru dengan Tuhan. Dan kalau kami pernah gagal dan kami baru saja gagal atau sedang gagal hari ini, kami percaya Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Tuhan ajari supaya kami mengerti bahwa kami sudah terima yang terbaik, supaya hidup kami sanggup memberikan yang terbaik.
Kami kalau sadar kami sudah menerima kebaikan Tuhan, kasih karunia, pengampunan daripada Tuhan, kami makin berhati-hati, kami makin nggak mau buat dosa. Karena kasih karunia memerdekakan hidup manusia, bukan tiket buat dosa. Tuhan, sebelum kami punya kesempatan untuk mengasihi Tuhan, Engkau telah mati bagi kami. Telah mati bagi semua dosa kami. Kami bahkan sudah mati atas dosa kami ketika kami terima Yesus sebagai Juru Selamat. Bahkan dosa kami diampuni dan dihapus sama Yesus sendiri. Sebabnya, semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami adalah anugerah. Semua yang Tuhan berikan kepada kami adalah kasih karunia yang begitu besar. Dan itu sebabnya sikap hati kami adalah hari ini kembali. Kami sudah terima yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Kami akan mulai hari yang indah hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.